Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang telah saya janjikan, saya akan menyampaikan dengan bentuk judul pengajian pada kesempatan ini adalah akal. Ini banyak orang zaman sekarang mengatakan menggunakan akal, gunakan akal, gunakan akal. Sedangkan dia sebenarnya tak tahu apa itu akal. Kalau kita lihat kaji akal, pertama Allah menjadikan akal itu dipanggil oleh Allah. Wahai akal, majulah engkau akal. Akhirnya akal itu maju. Wahai akal, mundurlah engkau akal. Akhirnya akal itu mundur. Maka Allah mengatakan engkaulah makhlukku yang paling mulia. Kenapa yang paling mulia? Karena dia patuh, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akal. Beda dengan nafsu. Oleh sebab itu, akal itu apa ya sebenarnya? Ini orang yang ragu. Kadang-kadang orang menyerupai akal, tapi bukan akal itu sebetulnya. Hanya menyerupai akal. Bahkan kadang-kadang dia nafsu yang ditampilnya, bukan akal. Kenapa? Nafsu itu kata Allah condong kepada kemungkaran, condong pada kejahatan. Yang nama akal, dia tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan akal itulah yang paling mulia. Jadi akal itu apa? Nah, itu perlu kita jawab. Akal itu ya guna yang dikasih Allah kepada manusia supaya manusia dapat membeda mana yang benar dan mana yang salah. Maka akal itulah yang digunakan. Jadi orang apabila tidak menggunakan akal, maka orang tersebut akan diazab Allah nanti di akhir kelak. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Yunus. Allah mengazabkan kepada orang yang tidak menggunakan akal. Nah, jadi kita harus tahu, gunalah akal. Semakin sewaktu kita masih hidup di dunia ini, gunalah akal sebaik-baiknya. Ya, jadi akal itu membeda antara yang benar dengan yang salah. Ada pertanyaan dengan saya kemarin, Ustaz, bagaimana bentuk api, Ustaz? Menurut akal, apakah api itu mutlak? Menurut akal itu panas, Ustaz? Ada yang berkata demikian. Apakah api itu mutlak panas menurut akal? Wah, dia bertanya dengan saya demikian. Nanti kalau saya lemparkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak bisa jawab? Tentu tak bisa jawab ya. Kalau tidak bisa jawab, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Sebenarnya ya, tak tahu semua yang para hadir maupun peminat saya di mana saja, baik dalam maupun luar negeri, saya sampai ke sini. Sebenarnya ya, api itu sifatnya panas dan membakar itu bukan menurut akal, tapi menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan yang namanya api itu panas dan membakar. Itu menurut kebiasaan. Kenapa api itu panas? Nah, kita harus tanya. Kenapa api itu panas? Tentu yang lain tak dapat menjawab kenapa api panas ya. Ada yang mengambil pakai mentolak kimia ini begini karena ini oksigen segala itu campur ini terjadi pembakaran. Katanya itu terlalu banyak mengeluarkan energi namanya. Sekarang kita tahu kenapa api itu panas. Karena Sang Pencipta membuat api itu panas. Itu menurut akal. Sang Pencipta menciptakan api itu panas, makalah api itu jadi panas. Jadi kalau Sang Pencipta membuat api itu dingin, maka api itu dingin. Itu menurut akal. Jadi akal itu tak bertentang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula akal itu bertentang dengan Allah. Allah katakan ini ada, Allah kata tak ada, berarti itu bertentang namanya. Jadi Allah menjadikan api itu panas karena Sang Pencipta itu membuat api panas.
Kalau sang pencipta membuat api itu dingin, pasti api itu akan mendingin. Nah, jadi api itu bagaimana? Memang api itu memang api itu sila sebagai kebiasaan memang panas, ya. Memang menurut kebiasaan api itu memang panas dan membakar. Bagaimana api yang dialami oleh Ibrahim? Kalau kita lihat sendiri, pada zaman dahulu Nabi Ibrahim dilempar orang kafir di dalam apa? Di dalam api. Bahkan orang kafir mengatakan, "Ya Ibrahim, mana Tuhan engkau kalau betul-betul hebat ya? Coba bantu Tuhan kau." Dengan demikian kata orang kafir itu, akhir sang pencipta api itu berkata, apa kata sang pencipta api? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia berkata kepada api, "Wahai api, dinginlah engkau, berilah keselamatan kepada Ibrahim." Sebagaimana yang menyatakannya dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 69. Maka kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, hendaklah kamu dingin, beri keselamatan kepada Ibrahim. Maka api itu dingin. Jadi menurut akal, kenapa api itu panas? Kerana Allah pertama mencipta dia panas, panaslah dia. Apabila Allah ciptakan api itu dingin, maka dinginlah dia. Itu menurut akal juga demikian. Jadi agama itu sinkron dengan akal. Ya, menurut dia. Apa kata Allah, itulah kata akal. Bukan akal bertentang Allah. Yang bertentang dengan Allah itu nama hawa nafsu yang menyerupai akal. Memang hawa nafsu itu dah jelas di dalam surah apa? Di dalam surah Yusuf ayat 53 dah jelas oleh Allah. Hawa nafsu itu mengarah, amarah itu mengarah kepada atau condong kepada kejahatan, kecuali nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu merupakan suatu nafsu atau jiwa yang tenang, begitu baru mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurut akal, ya, api itu kenapa dia panas? Kerana sang pencipta membuat dia panas. Kalau sang pencipta membuat dia dingin, dinginlah dia. Jadi kenapa api yang selama ini yang kita alami panas? Itu menurut kebiasaan. Bukan menurut akal, tapi menurut kebiasaan api itu panas, membakar. Tapi pada satu saat api itu bisa boleh jadi dingin. Menurut akal juga demikian dingin. Kenapa? Sang pencipta membuat dia dingin. Jadi sang pencipta itu Allah. Boleh saya katakan sang pencipta, boleh yang maha ada yang membuat. Betul boleh. Kadang-kadang saya ngomong, berdoa pada orang terkejut orang, ya. Ada orang terkejut, saya berdoa, "Wahai sang pencipta langit dan bumi." Saya berdoa, "Wahai yang mencipta, yang hidup." Itu Allah tujuannya. Begitu ya. Jadi untuk diharap menurut akal, kenapa api itu panas? Memang sang pencipta membuat ya panas. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi ya. Memang orang pada zaman sekarang banyak kata guna akal. Tapi kadang-kadang yang digunakan hawa nafsu. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Selagi akal tidak mungkin bertentang dengan Al-Quran, ya. Itu harus kita tak pahami. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kenapa api itu panas? Sang pencipta dia membuat panas. Tapi kalau sang pencipta membuat ia dingin, maka dinginlah ia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, beri keselamatan kepada Ibrahim. Maka dinginlah api tersebut. Hanya kita harus paham. Jadi kalau untuk akan datang, bagaimana cara menggunakan akal? Mari kita banyak-banyak menggunakan akal. Mari kita menggunakan akal sesempurnanya akal, ya. Kalau kita menggunakan akal yang sempurna, mana mungkin kita akan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.